Ya, mudah-mudahan pada pinter. Pinter. Siara dulu, Siara. Jangan tanya video itu dari negara mana. Mestilah dari negara Konoha. Dari negara mana lagi. Tapi FYP sampai ke Malaysia. Orang Malaysia ni memang penuh adab dan sopan. Bukan orang Melayu saja tahu. Semua bangsa dekat Malaysia ni memang kita punya keistimewaan macam ni. Indonesian and Malaysian Muslims are the most friendliest and humble people in the world. Mashallah, may Allah bless them. Islam terbaik, Muslim terbaik ada di Malaysia. Namun berbaliknya dengan di Indonesia. Muslimnya kok pelik-pelik, geng. Kenapa ini, geng? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereaction sebuah video cuma di negara Konoha. Islamnya yang membuat kita ketawa dan Islamnya yang pelik-pelik, geng. Kenapa tidak Ikinya bisa bilang begitu? Ya, geng, karena ada sebuah makam keramat, geng, yang mengambil airnya untuk anak-anaknya supaya pintar, katanya, geng. Kan tidak masuk akal, kan, geng. Dan ada sebuah acara baca-baca Yasin, tahlilan, dan dia malah mengundang dangdut ataupun biduan ataupun yang nyanyi itu yang pakai baju-baju seksi, geng. Sampai dikomentari juga oleh orang Malaysia. Cuma Islam negara paling pelik adalah negara di Konoha. Waduh, malu nggak, geng, bila disindir seperti itu, geng. Iya, kenapa tidak, geng, dia bisa bilang begitu? Karena memang kepelian-kepelian ini berada di Indonesia, geng. Kayak gitu banyak. Bukan satu dua, banyak, geng. Namun tidak semuanya, namun kebanyakannya kayak gitu ya, geng, ya. Oke, geng, nggak usah berlama-lama. Tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak bersama-sama, geng. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen di bawah. Janji, jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Ya, mudah-mudahan pada pinter. Pinter. Siara dulu, Siara. Hei, kalau mau pintar banyak-banyak baca buku, Benar. banyak-banyak cari ilmu di internet juga banyak. Banyak-banyak ngobrol dengan orang yang berwawasan luas. Bukan disiram pakai air blok. Bukannya pintar malah masuk angin. Blok. Astagfirullahaladzim. Ini ceritanya gimana nih? Tolong diperjelas nih ya. Ada biduan di tengah-tengah. Bapak-bapak pakai kopiah. Iki opo, Lur? Iki opo? Bisa diperjelas nggak sih? Apa nggak ada biaya? Nggak cukup modal untuk buat panggung di luar rumah? Biasanya ya, saya orang Indonesia, saya tahu. Biasanya orang yang lagi kumpul di dalam rumah seperti itu, biasanya lagi yasinan atau kirim-kirim doa gitu ya. Biasanya ada ngundang bapak-bapak pakai kopiah. Tapi saya baru pertama ngelihat ini ya. Baru pertama ngelihat sebagai orang Indonesia yang dibesarkan dengan adat istiadat seperti ini, saya baru ngelihat ada biduan di tengah-tengah. Manis seksi pisan euy, ya. Terus dipantongin sama bapak-bapak pakai kopiah. Ini apa ceritanya? Ini acara apa sebenarnya? Apa? Tulis caption yang benar biar jangan orang salah paham ya. Aduh, lucu kadang-kadang negara Konoha nih ya. Ada aja gebrakannya. Itu saya rasa bukan cuma saya yang ngerasa aneh. Saya baca komen-komennya juga semua berpikiran sama seperti saya ya. Aneh juga ngelihatnya, agak aneh, agak lain gitu ya. Pakai high heel lagi di dalam rumah, di atas karpet. Terus dikelilingi dengan para laki-laki ya. Kalau jadi biduan di atas panggung, itu saya masih boleh lagi menganggap itu hal yang biasa di Indonesia. Tapi ini udah luar biasa ya. Luar biasa ini ya.
Nah, aduh. Ini lain kali kalau mau dianggap keren, ya, dinaikin ke media sosial, tulis caption. Captionnya apa, acara apa, ya. Dan tujuannya untuk apa video itu di-up. Nah, gitu. Jadi tidak menimbulkan fitnah, ya. Ini video kamu masuk FYP Malaysia tahu. Sampai ke negara jiran, ya. Terbang FYP kamu udah sampai Malaysia ini, tahu. Nanti aku tak pasal-pasal dikecam memalukan negara katanya. Hui. ما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم Aku pun nak juga jadi balik. Beratur tu. Beratur. Aduh. Bila ada paspor ni aku nak pergi sana. Ni cabang ni dah cukup ni untuk jadi balik ni. Baju tambah sikit cantik je. Baju yang baju bang. Beratur-ratur. Nak Dewi. Nak Dewi. Betul lah. Jangan tanya video itu dari negara mana. Mestilah dari negara Konoha. Dari negara mana lagi. Tapi FYP sampai ke Malaysia. Pertanyaan saya, kenapa boleh di dalam rumah? Tak ada pentas ke? Tak ada panggung ke buat biduannya nak menyanyi? Tak cukup duit ke? Tak cukup modal untuk biduannya menyanyi dekat luar, dekat halaman? Tak ada halaman ke? Nak dibuatkan pentas. Biasanya kalau di dalam rumah, kalau orang pakai kopiah tuh kan, itu acaranya orang 7 hari ataupun 40 hari orang meninggal. Tapi kenapa ada biduan pula? Aduh. Aku salfok sama orang yang ada main handphone tunduk ke bawah, mungkin takut kena marah sama istrinya karena menengok biduan-biduan tuh kan. Sampai VIP ke Malaysia, bukan tentang prestasi, bukan tentang kejayaan ataupun ekonomi membuat ataupun tentang apa kayak itu bisa Indonesia membuat robot, namun tentang seperti tadi, geng. Ini mencoreng nama baik Islam di Indonesia kayak itu, geng ya. Karena iya, geng, ada sebuah YouTuber dari gak tahu dari mana, akhirnya dapat tekan juga kayak gitu yang membahas tentang Islam Malaysia dan versus Islam Indonesia, geng, kayak gitu. Yang mengejutkannya, jom kita simak dulu seperti apa kayak gitu ya, geng ya. Ya, cuma di negara Konoha, geng. Kadang-kadang kepelian Islamnya tuh ada negara Konoha kayak gitu. Ya, mungkin ada juga lah di negara-negara lain kayak gitu. 1-2. Namun yang paling banyak di mana? Di negara Indonesia, geng. Waduh, malu nggak, geng? You all setuju tak bahawa Muslim dekat Malaysia ni adalah Muslim yang tinggi nilai tolak ansur kita? Apa sahaja yang berlaku, alhamdulillah kita mempunyai kadar toleransi yang tinggi. Tanah wakaf untuk masjid pun masih lagi kita alhamdulillah dengan usaha. Even tuan tanah asal yang pemilik wakaf pun menawarkan diri untuk melibatkan kos dalam pemindahan tersebut. Muslim dekat Malaysia adalah yang mempunyai nilai toleransi yang tinggi. Itu perlu kita banggakan dan kita amat bersyukur dengan apa yang kita ada, alhamdulillah. Orang Malaysia ni memang penuh adab dan sopan. Bukan orang Melayu saja tahu. Semua bangsa dekat Malaysia ni memang kita punya keistimewaan macam ni. Setiap kali saya pergi travel ke overseas, bila saya balik saja daripada holiday, contohnya saya pergi macam 2 minggu, 3 minggu, bila saya balik saja saya memang first saya rindukan budaya Malaysia tu. Sebab kita ni kalau kat sini, kita ni mudah tersenyum. Dan kita kalau macam orang pandang kita pun kita macam kita senyum. Tapi kalau kat overseas, kalau kata saya pergi kat Europe, dia ada budaya-budaya yang berbeza. Contohnya kalau kita pergi macam Switzerland, semua orang senyap saja. Kalau kita pergi ke Austria, Paris, France
French people, dia orang tak suka tak orang bercakap-cakap. So semua orang macam diam saja. You tak boleh pandang-pandang orang. So kalau kata you pandang orang, dia orang pun takkan pandang you, and they will never smile at you at all. So benda tu actually bila kita pergi overseas, kita kena adapt lah kepada budaya mereka, sebab doesn't mean budaya mereka tu tak betul. Cuma kita sebagai orang Malaysia yang dah biasa dengan hospitality Malaysian, kita akan rasa rindu sebab Malaysia ni lain. That's why kalau korang tengok dekat YouTube semua, Mak Saleh akan cakap hospitality kat Malaysia ni sangat-sangat terbaik. Dan ramai orang-orang dari US, orang-orang dari Europe yang pindah menjadikan Malaysia ni sebagai second home under Malaysian second home. Sebab Malaysia ni first, cost of living tu rendah, and then diorang kata diorang dah bayar yang murah tapi dapat duduk dekat satu kondo yang ada semua facilities. Dekat sana tak ada. Apartment dekat sana, kalau korang pergi kat Europe, apartment diorang, apartment lama, dia tak adalah swimming pool ke, playground ke, trekking, jogging ke, ataupun court badminton. Tak ada, semua tu tak ada. Tapi kalau kat Malaysia ni, kita punya kondo ada facilities. Sekurang-kurangnya mesti ada playground untuk anak-anak. Jadi sangat-sangat seronok, sangat-sangat mesra untuk family. That's why lah, I selalu tengok YouTube foreigners yang bila diorang datang kat Malaysia, diorang akan sangat-sangat in love. Masa saya kecil, saya ada banyak, saya macam nomad lah kan, selalu ikut ibu ayah belajar dekat overseas. So jadi macam masa baby pun dah kena pindah duduk dekat UK. Ibu saya sambung belajar dekat sana buat PhD. Kemudian ayah saya pindah ke New Zealand pula masa sekolah rendah, jadi saya bersekolah kat sana. Jadi saya ni banyak membesar dekat luar negara juga dan membesar dekat Malaysia. Tapi kalau saya macam belas-belasan, 20, saya mungkin akan rasa seronoknya duduk dekat luar negara. Tapi bila saya dah masuk macam 30s, kita dah tengok banyak dan kita akan compare, kita akan rasa ya Allah, negara aku memang paling terbaik untuk membesarkan anak-anak dengan gaya hidup orang Islam. Sebab dekat sana, kalau you travel, you akan rindu sangat nak dengar bunyi azan. Kalau kat sini kita dah biasa kan azan 5 waktu kan. Tapi bila kat sana, you duduk bertahun, tak akan sekali pun ada lawungan azan di masjid. Takkan ada. And so bila you balik Malaysia, bila cuti, you macam ya Allah, sedapnya bunyi yang paling sedap. Dan kalau you dengar lawungan azan tu dekat luar negara, kita dah rasa macam menitis air mata. Betapa hebatnya laungan Allahu Akbar. So memang that's why lah, Malaysia tu memang budaya paling best. Indonesian and Malaysian Muslims are the most friendliest and humble people in the world. MashaAllah, may Allah bless them. And you know what, when you go Umrah, you see lots of Muslim types. And you know, the Malaysians go in their little groups, and you know, even in Hajj and things like that, and the Indonesians. And I have noticed them to be like very kind. Yeah. You know what I'm saying? Very humble. Good character. Yeah, you won't see them pushing and shoving. You'll be like, they'll be the one patient waiting. Yeah. And you've seen that even in the food courts, even in the queues and things like that. We end up judging each other. They're civilized people, man. Yeah. What happened to the rest of us? It's funny because sometimes we forget that the bulk of the Muslim world is actually in that side of the world. Yeah, we're talking about hundreds and hundreds of millions. Iya Kak, Ikinya juga sangat setuju bila orang Malaysia ini bukan cuma bangsa Melayu, namun seluruh Malaysia ataupun Cina, India juga itu memiliki rasa adab yang tinggi. Contohnya yang beratur, mereka tidak main horn dan lain sebagainya. Kayak itu ya, kayak apalagi muslimnya dari Malaysia ini udah dikagumi dari negara Timur Tengah sana Kak, kayak gitu ya geng ya. Geng, Islam terbaik, Muslim terbaik ada di Malaysia. Namun berbaliknya dengan di Indonesia, Muslimnya kok pelik-pelik, geng. Kenapa ini, geng? Kayak gitu. Ikin bukan merendahkan Indonesia, Ikinnya bukan menjelekkan Indonesia. Namun, come on, ikutlah syariat Islam. Ikutlah ajaran-ajaran apa yang diajarkan Islam. Bukan ikut budaya ataupun tradisi. Jangan dikaitkan dengan tradisi. Agama gak usah dikaitkan dengan tradisi, geng. Kayak gitu ya geng ya. Jadi kemolah, kalau kalian ahli wal sunnah, jom ikut sunnah kayak gitu ya geng ya. Gak usah kalian bermacam-macam pergi ke makam terus minum biar pinter, nggak ada ceritanya tuh geng ya. Terus malah ini kondangan kajian ataupun mengaji sholat yasin malah geng ya, membawa biduan ataupun yang seksi kayak gitu untuk dipandang. Astagfirullahaladzim kayak gitu. Ini memang udah akhir zaman atau gimana kayak gitu ya geng ya. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Bukan unsur untuk menjelekkan negara Ikinya, sesama umat Islam, bukan geng. Namun kita saling menyadarkan, yang salah kita sadarkan, yang baik kita
bagi markotop. Dan apa-apa benda ini hanyalah studi banding demi kebaikan negara kita ataupun orang-orang kita yang sudah menyeleneh dari keluar dari ajaran agama Islam, kayak gitu saja ya geng ya. Giginya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi kita di mana di next video. Bye bye.